sekarang udah yatim piatu, sesuai kalian. Saya dulu anaknya tukang becak, bapak saya tukang becak, adik saya 5, tapi saya nggak pernah putus asa. Kalau biasanya saya mendapatkan zakat, biasanya saya mendapat santunan, biasanya saya dapat mendapatkan sedekah, saya berjanji dan berusaha dalam hati suatu ketika saya yang memberi zakat, saya yang memberikan sedekah, saya memberikan santunan. Alhamdulillah, semua diwujudkan oleh Allah karena kita mintanya hanya kepada Allah. Pak Jono anak, kalau beliaunya pernah ke Australia, Pak Jono pernah ke Korea Selatan. Jadi elek-elek ini, Pak Jono wis tau nang Korea. Bintang-bintang drakor ya, K-pop Pak Jono sudah ketemu. Rekor cuma ketemu Blackpink, Suju, EXO, BTS, Jimin ya. Rekorku ketemunya apa hampir Pak Jono ketemu langsung, ketemu langsung di sebuah gedung namanya BFFI, Busan Festival Film Internasional. Saya ketemu di sana. Ya. Kenapa Pak Jono kok bisa ketemu? Kok dipilih ke Korea Selatan? Karena saya pinter. Anak-anak kepengen ke luar negeri gratis. Pak Jono ke sana 30 hari. Dapat uang saku 90 juta. Ya apa kon? Gak kepengen kon? Pak Jono bondone nek situ sinau ambek dungo. Wis iku tok. Anake wong lanang senang Korea gratis 30 dino. Ketika saya ada di sana, ada yang luar biasa dari Korea Selatan. Ingat, Korea Selatan itu negara ateis, negara sing gak duwe Tuhan. Jadi nomor ono sejatinya agamanya Islam ada tapi sedikit. Paling banyak mereka komunis, gak punya agama. Tapi di sana hebat anak-anak. Mereka orangnya disiplin, mereka orangnya bersih. Saya naik kereta cepat dengan kecepatan 300 km per jam dari kota Busan ke Seoul. Itu hanya setengah jam sampai. Tulisannya berangkat jam 15:10 persis. 15:10 ngarepku kalau 10. Di sana tidak ada yang melanggar lalu lintas. Polisi di sana tidak ada, di pinggir jalan ada polisi, tidak ada. Di sana itu yang ada polisi itu di tempat-tempat keramaian, kayak pasar Nakodong itu mereka dari sana. Tapi tidak pernah ada kemacetan, tidak pernah ada kecelakaan, tidak pernah ada yang melanggar lalu lintas. Padahal mereka komunis. Akhirnya Pak Jono heran, tanya kepada mereka. Saya menemui seorang bapak yang usia sekitar ya 50-60. Saya ajak bicara dalam bahasa Korea, ya. Ini saya cerita pakai bahasa Korea atau bahasa Indonesia? Teman-teman nih, Korea atau Indonesia? Hanya masih tapi Pak Jono ngomong Korea gak kerja cuma deh. Tapi ini bahasa Korea. Tak ajari, sampai ya tak ajari ya, kamu akan bisa. Rumusnya bahasa Korea gampang sekali. Bahasa Korea itu yang kamu tahu selama ini kan cuma apa, apa namanya, tahu cuma apa tadi, ini sarangeo, annyeonghaseyo, gitu aja ya. Bahasa Korea itu nah kuncinya belakangnya itu ga, burine ga, itu mesti bahasa Korea gampang. Contoh, terima kasih bahasa Koreanya kamsahamnida, ya. Selamat malam annyeonghaseyo, ya kan? Minta maaf jongsun hanmida, ya kan? Itu ibu saya tanya bahasa Korea, Bu, bahasa Koreanya penyanyi dangdut Bu siapa? Apa? Gak tahu. Cici Paramida. Ya. Anak-anak bahasa Korea lagi. Apa bahasa Koreanya lapangan terbang? Juanda. Apa bahasa Koreanya tidak punya suami? Tidak punya istri? Selamat tinggal. Dadah.
bayare gawe KK atau KTP Surabaya. Gratis, ada 9 bahasa di sana. Ya. Adik-adik yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas saja waktu saya tanya mengapa begitu disiplin, mereka menjawab karena di seluruh kota Busan, seluruh kota Seoul itu dipasang ribuan kamera CCTV. Loh, CCTV loh, Pak Jaro nang kene. Yo, nang kene ketok. Loh, ya kan? Dipasang CCTV sehingga di Korea Selatan setiap dia melanggar lalu lintas ketok nang CCTV, akhirnya apa? 30 menit mereka kena tilang, sehingga mereka nggak berani macam-macam. Padahal CCTV itu bisa rusak, bisa lobek, bisa trouble, ya kan? Bisa mati. Tapi mereka nurut lah, apa dewe rek. Bendino itu dikai CCTV ya Gusti Allah, loro langsung. Apa rek CCTV menungso? Siapa ini? Malaikat Rotin. Ini siapa rek? Malaikat Adil. Gak tahu turu, gak tahu rusak, gak tahu mati. 24 jam on air terus. Tapi kadang-kadang awake dhewe lakoni elek. Ya. Nyolong. Lupa kalau kita dilihat oleh Allah. Apa CCTV-nya Allah terus kemudian mati? Perbuatan sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan sejelek sekecil apapun juga ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin wis rek. Jok putus asa lho. Sing penting awakmu sinau sing temen. Pak, sinau sampe tak iso kita sapa iku. Kudu sinau rek. La yuhairu biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib adik-adik kok kayak mepek-mepek yo ngene ae rek. Ya ditinggal mati ambek bapak ibu kok ngene ae rek. Kata Allah, la yuhairu biqaumin, aku gak kira rubah nasibmu arek-arek SMP negeri 10. Kecuali kamu sendiri yang harus merubah. Ini ada contoh Dr. Heri. Coba Dr. Heri dulu suka belajar atau malas-malasan bisa jadi dokter. Loh, belajar gak mungkin tiba-tiba jadi Dr. Heri, gak mungkin. Sampai dokter kemudian gak pinter, aduh nyuntik uang sajane dikai suntik supaya waras pada turun. Keliru sih disuntik itu obat buat manusia, buat anjing. Begitu harus suntik pertama matuk, suntik, keliru buat anjing, ya akhirnya gak matuk tapi lo sekolah ya, kudu pinter. Wis jangan putus asa deh ya. Kamu janji suatu ketika nanti kalau aku sudah diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah keberkahan, maka aku akan menolong saudaraku yang yatim, ya miskin. Pak, aku kan sok lho, saudara itu bukan kamu wilayah Sudito. Bersaudaralah supaya kaya, jangan menunggu kaya lalu sok. Apa bener Ramadan deh? Abdul Sodako TV Ramadan. Saapi-api sodako yaitu sodako di bulan suci Ramadan. Makanya setiap tahun ini sudah 8 kali anak-anakku, kakak-kakakmu ya, alumni dari SMP Negeri 10 selalu mengadakan acara seperti ini. Dan semoga nanti berlanjut ya, berlanjut terus. Nanti kalau beliau-beliaunya sudah uzur, sudah sepuh, nggak bisa datang ke sini, adik-adik yang melanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Sanggup adik-adik? Bisa? Insya Allah bisa. Yang penting kalian berusaha, belajar yang rajin dan jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu piro? Sapa sing sholatnya 5? Tuh, situ tuh. Sing sholatnya 5 wis sinten to? Sing sholatnya 4. Sing sholatnya 3. Sing sholatnya 2. Jujur lho iki posoan. Sing sholatnya mek 1.
Oh iya, seperti rencana sampai setengah 6. Jadi itu anak-anak ya, pesan saya, ayo posoan di mana ya? Di Jogja sana gak sekedar poso wetengmu rek. Gak kedatang baru kami tapi mripate ya poso, lambene ya poso, kupinge ya poso, tangane ya poso, sikile ya poso. Ayo semua digunakan untuk berbuat baik. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Memberikan kita kesehatan. Sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa diangkat derajat kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, dan semoga tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Saya doakan semoga anak soleh dan solehah. Mari kita berdoa anak awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wa bu'al, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Nang siola lewat Kedung Doro menawi wonten ingkang salah kula nyuwun ngapura. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motong ngantuk ngajak jatahe siji digawa kabeh. Yen kita kurang marem, sesuk undangan maneh Pak Ustaz. Ya, demikian tadi adik-adik semuanya tausiah dari Bapak Ustadz Haji Sujono MPD, dan sudah ditutup dengan doa ya. Tadi isinya intinya bulan puasa adalah bulan suci yang pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Maka dari itu kejarlah semua ibadah-ibadah sunnah diberi pahala wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Jangan disia-siakan waktunya untuk hanya tidur, kemudian main HP ya. Nah, belajar juga tadi, meskipun ditinggal orang tua tapi kalian tetap harus semangat. Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan Ramadan yang akan datang harus lebih baik dari Ramadan kali ini. Demikian tadi saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz, Bapak Dr. Heri selaku Ketua Panitia dan Ketua IKAS Dasar 79, serta semua staf yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini, siang sampai sore ya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah, dan salah perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufiq
tugas. Pertama saya guru di SMP Negeri 1 Lamongan, di Sukodadi Lamongan. Jauh, rumah saya Surabaya, ditugaskan ke Sukodadi Lamongan, dekat Babat sana. Setiap hari PP. Bayangkan, berangkat setelah sholat subuh sampai sana jam 7 kurang seperempat, masuk jam 7. Nah itu. Setelah 2 tahun ada rotasi, ya rotasi itu perpindahan. Saya izin pindah ke Surabaya. Alhamdulillah ada bantuan dari guru saya bisa dipindah di SMP Negeri 4 Surabaya. Tahu SMP Negeri 4 Surabaya? Tahu. Mungkin ada anak-anak yang ingin sekolah di sana ya? Iya, tapi digeser jangan ke sini ya. Atau zonasinya dekat sini. Nah, di SMP Negeri 4 Surabaya saya bertugas selama 23 tahun. 23 tahun ditambah di Sukodadi tadi 2 tahun. Berarti berapa? 25 tahun. Kemudian tahun 2013 saya ditugasi di SMP Negeri 10 di sini, di sekolah saya dulu ya. Jadi kembali ke laptop ya. Saya sekolah di SMP 10, ditugasi terakhir di SMP 10 juga selama 10 tahun. Jadi profesi saya sebagai guru sudah berapa tahun anak-anak? Adik-adik? Berapa? 35 tahun lebih 6 bulan. Nah, saya pensiun tahun 2023 bulan November tahun yang lalu. Yang dulu kelas 7 masih saya bertugas di sini masih kenal. Sekarang mungkin kelas 9 ya. Ya. Sekarang kelas 9 itu masih kenal. Sedangkan yang kelas 8 sekarang ataupun kelas 7 sekarang itu tidak kenal siapa itu. Nah, saya termasuk alumni SMP 10 sama dengan kalian. Ya, itu banyak alumni SMP 10 itu yang ada di belakang itu namanya Pak Sugeng. Nah, itu juga alumni SMP 10. Beliaunya berhasil di bidang apa Pak Sugeng? Oh, teknik. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala. Kalau ada grup SMP itu, jadi alumni SMP 10 itu saya juga tidak tahu kalau saya tidak pindah SMP 10. Jadi setelah saya pindah SMP 10 ini, saya dimasukkan ke grup. Pertama grup Ikas Dasa Semua. Jadi Ikas Dasa Semua itu ikatan. Ikas Dasa itu ikatan alumni SMP Dasa di 10. Ikatan alumni SMP Sedoso itu 10 ya. Tapi yang khusus tahun ini yang datang itu alumni tahun 79. Alumni itu artinya lulusan. Kalau yang masuk itu angkatan dan alumni itu berbeda. Angkatan itu ketika kalian masuk, kalau alumni itu ketika lulus. Jadi kami semua yang ada di sini nanti adalah alumni tahun 1979. Sudah 46 tahun meninggalkan SMP 10 karena sudah lulus. Jadi nanti yang kelas 9 lulus, nah itu kalian bentuk grup supaya tidak kehilangan jejak. Ya, itu bisa ditiru. Kemudian ada lagi grup-grup dari angkatan-angkatan yang lain. Ya, grup-grup itu banyak. Ada lagi yang grup besar. Grup besar itu semua angkatan ada di Ikas Dasa, namanya Ikas Dasa Surabaya. Ikatan alumni SMP 10 Surabaya. Jadi tidak ada angkatan 79, 80, tidak ada. Umum itu ada. Ketuanya Pak Camat Bulak sekarang. Dulu Pak Camat mana? Genteng Kali. Tegalsari kok Genteng Kali. Kecamatan Tegalsari dulu. Tapi sekarang dipindah ke Bulak.
Kecamatan Bulak, itu Ketua IKAS Jasa Umum. Nah, nanti kita perkenalkan siapa-siapa yang ada di IKAS Jasa 79. Ya, jadi pesan saya nanti kalau adik-adik sudah lulus, kalian bertahan. Ya, jadi lulusan itu kelas 9A, 9B, 9C sampai 9 apa? Iya. Sampai 9C. OT. Oh iya, sampai 9T kumpulkan, masukkan data. Itu dilanjutkan sampai kalian SMA atau SMK, dilanjutkan sampai kerja, sampai berhasil. Nah, itu bagus ya, bisa ditiru. Ini sambil menunggu Pak Sugeng, mohon teman-teman yang sudah siap ditelepon aja Pak Sugeng biar nggak naik turun. Dialog ke atas, dialog ke atas biar naik semuanya. Ya, itu adalah adik-adik, maaf, terbiasa murid jadi anak-anak, sekarang jadi adik-adik ya, naik satu tingkat dari anak jadi adik kelas. Itu karya saya. Dan waktu di SMP 10, alhamdulillah saya juga pernah dikirim oleh pemerintah dari SMP 10 juga dikirim untuk mengikuti lomba. Saya dulu apa adik-adik? Jawa. Nah, masih ingat guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa itu apa sih? Gak ada apa-apanya. Kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, it's okay. Tapi guru bahasa Jawa nggak ada apa-apanya. Tapi saya tidak berkecil hati. Tahun 2014 saya ikut lomba tingkat provinsi. Guru bahasa Jawa semua provinsi ada. Dalam satu provinsi ada 38 kota kabupaten ikut lomba. Alhamdulillah saya bisa memenangkan sebagai guru inovatif. Dapat juara 1 dan hadiahnya berupa uang tunai 10 juta dan trofi 1 meter trofinya. Alhamdulillah. Kemudian ini yang juara-juara prestasi maksud saya ya. Kemudian tahun 2015 saya ikut sendiri maksud saya lomba tingkat nasional dari guru bahasa Jawa ya. Itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok guru MIPA, matematika IPA. Nah, ini Ustaznya sudah datang. Monggo Pak Ustaz. Guru MIPA, guru sosial, dan guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa termasuk sosial. Alhamdulillah saya bisa mencapai prestasi juara 1 tingkat nasional. Depan sini Pak Ustaz. Monggo Pak Wan. Dan tahun 2016 hadiah yang tidak saya sangka-sangka, saya dikirim ke Australia untuk belajar di Universitas Melbourne. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan atau saya capai di SMP Negeri 10 Surabaya. Selamat datang Bapak Ustaz, Bapak Ustaz Haji Sujono, MPD, Pak Wawan. Nah ini satu persatu sudah mulai datang. Acara segera kita mulai. Tadi perkenalan ya, yang belum kenal dengan saya. Nah sekarang berhubung sudah banyak yang datang. Bapak-bapak sekolah.
silakan. Ibu-ibu sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan. Masukkan silakan. Tunggu bapak kepala sekolah ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu bisa dimulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala wassohbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 10, Bapak Rumadi SPD, Bapak Ustadz Haji Sujono MPD,
Bapak Ketua IKAS Dasar 79 Bapak Dr. Haji Heri Siswanto dan Bapak Insinyur Wawan. Kemudian yang ada di samping kanan adalah Ibu Trisih, di sebelahnya Bu siapa Bu? Bu Sulami, ya, dan di belakang tadi Bapak Sugeng. Ini di sebelah kanan ada yang datang lagi, itu namanya Pak Bagio. Yang foto-foto itu tadi Pak Budi. Ya. Silahkan Pak Kong masuk aja Pak Guru. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada undangan yang terdiri dari Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Surabaya yang sangat mendukung kegiatan IKAS Dasar 79 ini dan sudah memberi semua fasilitas yang dibutuhkan panitia. Bapak Ibu staf kepala sekolah yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, Bapak Ibu guru dan karyawan, siswa-siswi yatim, siswa-siswi piatu, siswa-siswi yatim piatu pada tahun 2025 serta para alumni SMP Negeri 10 Surabaya tahun 1999. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur alhamdulillah pada sore yang cerah ini tanggal 16 Maret tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan tahun 1446 Hijriah, kita masih diberi kesehatan, ketaatan, ketakwaan, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu bersyukur dan bisa berkumpul kembali di gedung serbaguna SMP Negeri 10 Surabaya ini dengan maksud dan tujuan untuk bersilaturahmi antara alumni dengan sekolah tercinta SMP Negeri 10 Surabaya yang telah ditinggalkan sejak 46 tahun yang lalu. Nah, kami semua ini lulus seperti tadi sudah saya ceritakan 46 tahun yang lalu. Ini waktu yang sangat lama dan kami semua masih ingat kepada alma maternya. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan dong. Tujuan utama kegiatan pada sore hari ini adalah menyantuni siswa yatim, siswa piatu, dan siswa yatim piatu SMP Negeri 10 Surabaya yang berjumlah 133 siswa. Semoga kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mempererat hubungan antara para alumni dan warga sekolah. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini diberi judul buka puasa bersama Ikatan Alumni SMP 10 tahun 1979 guru siswa yatim piatu dan yatim piatu. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini diprakarsai oleh Dr. Haji Heri Siswanto selaku Ketua IKAS Dasar 79 sekaligus Ketua Panitia Baksos ini, Bakti Sosial. Ini beliaunya ini ada di samping saya. Ya, tepuk tangan untuk Dr. Heri. Dan dibantu oleh pengurus atau panitia yang lain yang selalu eksis dalam melaksanakan kegiatan sosial ini sesuai tugas masing-masing sehingga terlaksanalah kegiatan bakti sosial ini. Kegiatan ini sudah diawali sejak bulan Oktober, jadi persiapannya sudah lama karena diagendakan setiap tahun dan ini tes.
Dan pada sore hari ini adalah kegiatan yang ke-8 kali berturut-turut ya. Jadi kegiatan ini pernah dilakukan di Masjid Cengho 2 kali, kemudian di Hotel Mercure 1 kali, kemudian di Masjid At-Taqwa Babatan Muktinyong 1 kali, dan di sekolah tercinta sebanyak 3 kali. Jadi ini sudah kegiatan yang ke-8. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Karena hal ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian para alumni terhadap alma maternya, yaitu adik-adik di SMP Negeri 10 Surabaya. Adik-adikku sekalian, jika kalian nanti sudah berhasil dalam kehidupan kelak dan mampu untuk membentuk ikatan sesama alumni, kalian bisa meniru apa yang sudah dilakukan para alumni 79 ini untuk berbagi dan terus menyambung tali silaturahmi, karena silaturahmi itu dapat memperpanjang umur ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga bisa mewujudkan program yang baik ini di tahun-tahun mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, ada susunan acara pada sore hari ini adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, kemudian ceramah agama, penutup, dan persiapan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat penutup. Untuk pembukaan, marilah kita membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk acara pembukaan sudah kita lakukan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Jasmine dari kelas 8A dan sari tilawah oleh adik Fauzia juga dari kelas 8A. Yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan ayat 48. Untuk itu semuanya diharapkan tenang mendengarkan ya. Disilakan.
sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun dirinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan kembali di tempat. Demikian tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan 48 yang dibacakan oleh adik Jasmine, dan sari tilawah dibacakan oleh adik Faizah dari kelas 8A. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan arti tadi ya. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Baksos sekaligus Ketua IKAS Dasar 79 yaitu Dr. Haji dari Siswanto. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama maka kita patut bersyukur bahwasanya kita masih diberi nikmat, diberi iman sehingga bisa berkumpul di ruang serbaguna SMA Negeri 10 Surabaya. Jadi kami terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu guru dan teman-teman dari alumni IKAS 79. Jadi sehingga acara buka bersama ini bisa terlaksana. Juga kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Karena apa? Karena untuk mencari bahagia itu memang semua harus senang. Jadi baik yang memberi, yang diberi, dan ya sekolah sebagai fasilitas. Jadi
ada fasilitator, ada alumni, ada siswa. Jadi semoga di depannya kita membuat kita semakin bahagia bersama. Jadi bahagia bukan cuma alumni, bukan siswa, bukan sekolah, jadi semuanya bahagia. Dan alangkah sedihnya saya kalau saya memberi tapi tidak ada yang menerima. Ya. Tapi kalau saya memberi ada yang menerima, alhamdulillah kita semua bahagia. Masalah agama nanti Pak Ustadz yang kasih. Saya yang lebar karena ini maksudnya juga lebar. Saya kira dari saya sekali lagi terima kasih pada sekolah, Pak Ustadz maupun guru-guru, alumni dan juga adik-adik siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Henry. Ya, jadi ketua ini adalah ketua IKAS dasar sekaligus ketua panitia yang tidak henti-hentinya mengetuk pintu hati dari teman-temannya sehingga bisa terlaksana kegiatan sore hari ini. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Sambutan berikutnya adalah dari Kepala SMP Negeri 10 Surabaya yang terhormat Bapak Rumadi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, suaranya saya itu keras. Tadi yang jawab gak dengar sama sekali, cuma dengarnya kadernya saja. Saya ulangi, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri dan mungkin rekan-rekan dari alumni IKAS Dasar 79, berarti bapak-bapak ini dulu lulusan di SMP Negeri 10 dan lulus di tahun 79. Kalau itu saya masih SD. Bapak Heri sudah lulus SMP. Dan kita lupa Ustadz Sujono MM ini bestie saya. Iya. Dulu bestie saya, sekarang saya tinggal. Dan juga dulu itu anak buah saya, dan sekarang saya tinggal. Loh iya, karena saya dulu sebelum di SMP Negeri 10 tahun 2020 itu saya kepala sekolah SD dan saya juga ketua Korwil Wilayah Barat. Bapak Ustadz ini kepala sekolah. Kepala sekolah Ustadz pengen gak? Ini K3S Kecamatan Sukomanunggal, Bapak Sujono MM. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 10 Surabaya, dan yang kami sayangi juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan dari Bapak Heri beserta teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan anak-anak sekalian, saya hanya pesan ya, apa yang tadi disampaikan Bapak Dokter. Pak Dokter ini walaupun sudah purna tapi masih tugas. Ini kelebihannya.
kelebihannya apa? Mau menyisihkan hartanya. Mungkin dan teman-teman yang lain sudah pensiun tapi masih ditempatkan di tempat ditugaskan lagi. Bapak ya, mungkin yang rumahnya di daerah Banyuwangi, kalau berkunjung ke puskesmas mungkin ketemu Pak Dokter G. Ini loh, rasa syukurnya itu masih ada. Itu kalau di dunia, nanti kalau di akhirat teman-teman alumni yang ada ini, saya yakin akan bertemu berjumpa dengan siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Langsung begini, siapa yang mau menyantuni anak-anak yang yatim, saya yakin nanti kalau itu bersama saya nempel kok ini wajah. Dan kalian jangan berkecil hati, walaupun kalian sudah ditinggalkan oleh orang tua kalian, baik yang laki maupun yang perempuan atau yang dua-duanya, tetap semangat belajar. Karena Islam itu harus menganjurkan menuntut ilmu itu wajib. Ya, tolong pesan saya, dan jangan sampai melupakan satu, sholat 5 waktu. Saya yakin tadi sudah disebutkan oleh Bu Putri, yang berkumpul di sini sekitar 132. Kalau 132 ini sudah menjalankan tugasnya sholat 5 waktu tepat dengan waktunya, saya yakin SMP 10 semakin jaya. Karena apa? Doa kalian itu yang dikabul mustajabah ini. Batasan kalian itu mungkin balik, itu sudah tidak bisa disebut yatim lagi. Mungkin kalau di usia 15 tahun itu sudah tidak bisa disebut yatim lagi kalau diberikan sesuatu. Makanya yatim itu kalau usia-usia anak seusia sebelum balik itu benar-benar doanya mustajabah. Amin. Alhamdulillah kita sudah punya tempat di aula ini, hujan tidak ada masalah. Bu Putri ini dulu mungkin yang kelas 9, mungkin kelas 8 sudah kenal Bu Putri, ya tahu ya. Bu Putri ini dulu guru SMP Negeri 10 tahun 2023 pensiun. Alumni SMP Negeri 10 jadi guru SMP Negeri 10 sampai sekarang masih berjumpa, masih memikirkan kalian semuanya. Ini mungkin yang kelas 7 belum menjumpai, nggak tahu kelas 8 nya sudah menjumpai belum ya? Tadi kelas 9 angkat tangan. Kelas 9. Ada kelas 9. Angkat tangan kelas 9. Alhamdulillah. Tahu ya Ibu Putri ya? Dulu ngajar apa? Alhamdulillah, tetap diingat dulu. Biasanya anak-anak itu kalau dengan guru SMP itu selalu ingat. Kalau SD itu biasanya SMA paling-paling good bad. Yang berkesan itu di guru SMP selalu diingat biasanya Pak Jono. Pokoknya ini kepala sekolah ya, gak selalu diingat. Tapi kalau Pak Rumati selalu diingat ya. Alhamdulillah. Mengingat selalu rumahnya Pak Rumati, karena Pak Rumati itu tempat berlindung untuk kalian. Ada hujan, kalian mendekati saya yakin nggak kehujanan. Kenapa? Karena di rumah. Berarti saya ini tempat berlindung. Tapi nama saya ini terkenal di luar negeri karena bisa diinggriskan. Bro, Pak Jono. Tapi nanti itu saja yang penting, tolong ya pesan saya, sholat 5 waktu. Ya, karena di dalam sholat, apalagi sekarang di bulan puasa, sholat itu puasa itu ada di dalamnya sholat. Misalkan kalian punya
Iya. Makanya puasa itu ada di dalamnya sholat. Apalagi teman-teman ini mengambil waktu mohon yang tepat, karena hari ini tuh malam ke-17. Malam ke-17 itu hari apa? Ayo. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Iqra, bacalah. Lah iya, itulah kalian suruh menuntut ilmu. Ya. Yang belum bisa melaksanakan sholat, pelajari sholatnya. Ayo, wajib itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Heri, yang setiap tahun ngasih santunan anak-anak. Bahkan saya di sini sudah 3 kali dengan Pak Heri dan Bu Putri dan kawan-kawan. Dulu di masjid di Babatan, kemudian di SMP 10 yang ada di depan ini belum ada, kemudian sekarang di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus, karena di SMP 10 ini ya mudah-mudahan kalau nanti kalau berhenti yakin SMP 10 itu sudah tidak ada. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada persiapan kami selaku tuan rumah, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil yang sudah memberi sambutan dan menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Acara yang kita nanti yaitu ceramah agama oleh Ustadz Haji Sujono MPD, dan nanti mohon ditutup dengan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada yang belum jawab. Gowo talah diwadahi kardus. Sing gak jawab salah berarti durung lulus. Balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini suara saya dengar apa dengar ya? Nah, kebetulan hujan ya. Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah Besti saya, ya, Besti saya sampai sekarang ya, saya menganggap masuk Besti cuma beda alam gitu aja, ya. Ya, Bapak Ibu, guru serta para alumni SMP Negeri 10 yang dimuliakan oleh Allah, serta anak-anakku yang hebat-hebat. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan sore yang penuh bahagia ini, penuh barokah ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, yang berupa iman, Islam, kesempatan serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini di aula SMP Negeri 10 Surabaya. Aku tak angkat ini ya. Anak-anak yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang, rasanya nggak pas kalau saya belum memperkenalkan nama saya dulu. Kenal
siji. Sing nomor loro, batik itu adalah singkatan dari 5 huruf. Adik-adik ada yang tahu kepanjangannya batik? Batik itu kepanjangannya B, dikit, A, aku, T, tampil, I, istimewa, K, keren. Jadi batik, dikit, aku, tampil, istimewa, dan keren. Lalu yang ketiga, saya pakai baju batik mesti celana panjang Pak Jono warnanya hitam. Maksudnya apa? Maksudnya celana ireng lambine batik masih omongi ireng tapi menarik. Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, sini luar biasa ya. Gedang klothok jemblem diwadahi berkat. Masih mripate ngantuk, omone adem tapi tetap semangat ya. Makanya saya doakan Burenggo bawa baki isine saliter beras gedang sacekek karo nanas. Muga-muga sing teko saiki awake sewaras. Amin. Rezekine akeh. Dan untuk Bapak Ibu saya doakan utange kabeh lunas. Bu Guru banter. Amin. Berarti sing paling banter aminnya utange paling. Tapi insya Allah karena Allah nanti jauh aja cukup min hai sulayat nasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nanti adik-adik semua setelah Bapak Ibu guru atau para alumni dari SMP Negeri 10 insya Allah pulang mendapat rezeki nomplok. Dan insya Allah semua hutangnya besok hari Senin lunas ya. Nih, lalu hutangnya lunas. Utang meneh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adik-adik, Pak Jono gak akan ceramah panjang-panjang. Ceramah itu yang penting salah sepet digawe krewe, luwe cepat, luwe apik. Apa meneh tak delok adik-adik wis ketokane bal bekel ditata rapet karo yo-yo. Boyo wis pegel, mripate sepet kebelan. Makanya ceramahnya juga sedikit-sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira adik-adik ini ketemu Ramadan, hatinya senang atau hatinya susah? Sing teman susah tak senang. Gak oleh macem-macem ya, gak oleh delok bokep ya kan. Udah sing guyu-guyu iki kakek delok bokep iki ya. Gak oleh ya, bisa batal kosong monggo ya kan. Betul ya, gak sedih ya ketemu Ramadan ya. Alhamdulillah. Orang Islam kalau ketemu Ramadan harus senang, harus bahagia. Kalau ada orang Islam ketemu Ramadan susah, ketemu Ramadan merasa terbebani, maka perlu diperiksa, yaitu apanya? Imannya, Islamnya perlu diperiksa. Karena apa? Anak buah adik ya, Ramadan itu adalah saat yang paling luar biasa. Pada bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya bisa. Allah gede-gedean memberikan pahala kepada kita. Makanya banyak sekali orang yang kepingin puasa kaya awake dhewe rek, iku gak iso poso. Mereka diuji oleh Allah sakit, opname di karang penjangan, opname di BDH, opname di Suwandi. Tapi awake dhewe iki sehat. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang kepingin poso bareng ambek awake dhewe, tapi apa? Lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke pundut meninggal dunia. Saya masih ingat tanggal 25 Februari kemarin ada mantan pemain Persibaya
libero Persibaya, libero timnas Indonesia. Siapa namanya? Bejo Sugiantoro. Bejo Sugiantoro itu anak-anak ya. Kemarin itu beliau pada tanggal 25 bermain bersama pemain Persibaya yang lain, diantaranya Anang Ma'ruf. Ya, mereka bermain, kemudian mereka bermain dengan sungguh-sungguh. Akhirnya namanya Bejo Sugiantoro ngos-ngosan, napasnya terputus, akhirnya dia nggak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit Royal. Ternyata Allah menghendaki lain. Bejo Sugiantoro harus meninggal dunia. Kita doakan husnul khotimah. Padahal kosong karet telung dino, tapi Bejo Sugiantoro gak iso ketemu kan rasanya eman. Bejo Sugiantoro itu idola saya, jadi saya tahu persis beliau itu siapa, karena saya ini bonek mania. Aku bonek kok mati lampu. Dia menakutkan, bergerak mematikan. Salam satu nyanyi. Kayak kakek ini. Sip. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku. Jadi mereka tuh tidak bisa ketemu dengan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala setiap tahun ngasih Ramadan, setiap tahun ngasih Ramadan, setiap tahun selalu ada Ramadan. Itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita umatnya yang bernama manusia. Allah itu gak senang apa dhewe urip sepisan nang alam dunya iki cuma dadi menungso biasa-biasa saja. Allah juga gak suka kita hidup di dunia hanya sekali ini saja, hanya sekedar apa mampir mobil saja. Tapi Allah kepengen kita hidup di dunia ini jadi manusia yang luar biasa. Itu cintanya Allah kepada kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang merasa beriman kepada Allah, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang mulia di sisi Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mulia jadi itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang kedudukannya tinggi. Orang mulia itu bukan orang yang punya kekuasaan, tapi yang dinamakan orang yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Jadi adik-adik yang anak yatim, yatim piatu, kamu jangan rendah diri, kamu jangan kemudian berkecil hati. Kamu harus bisa jadi manusia yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya disampaikan oleh kepala sekolah, kudu sholat. Tuku tomat ojo lali tuku coklat. Lek ngaku umat Nabi Muhammad ya kudu sholat. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ini harapan Allah kita berubah jadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada jangan setelah puasa berdoa. Rasulullah pernah bersabda begini, ini penting sekali. Maka yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu misla min amsi fa huwa maqbulun wa man kana yaumuhu sarran min amsi fa huwa maqbul. Barang siapa setelah puasa lebih baik kelakuannya, omongannya, ibadahnya daripada sebelum puasa, itu adalah orang-orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses dalam hidupnya dunia akhirat. Tetapi barang siapa setelah puasa pancet tarik kalau perubahan, sing biasanya telat ya telat terus, sing biasanya misa-miso ya, ya tetap misa-miso, sing biasanya serem hibah rasanya konco-konco ya tetap aja rasanya konco-konco. Itu adalah orang yang rugi. Rugi di mana? Di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Yang ketiga, barang siapa mari poso justru malah elek
Wakil wong sing nglakoni poso tapi gak ono perubahan. Poso iku apa? Jenenge poso tomat. Apa poso tomat? Ya sing dioleh cuma ngelak karo luwe. Iku jenenge poso tomat. Apa poso tomat? Poso tomat iku ulang poso tobat, mari poso terus kumat. Ulang poso tahajud, mari poso terus muncul. Ulang poso maca dzikir, mari poso bibir. Ulang poso maca wirid, mari poso nganakno duit. Ulang poso maca ayat kursi, mari poso terus korupsi. Ulang poso melo dibaan, mari poso terus tombokan. Ulang poso melo tadarusan, mari poso rasan-rasan. Ulang poso sedekah, mari poso larakno atine tangga. Ulang poso melo Jumatan, mari poso mripate jelas-jelas. Ono gak kira-kira hari ini? Ono gak? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang mengaku. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, nah kesempatan saya ini, mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan ini, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita nyawa di dalam badan kita. Ayo kita koreksi sedikit. Tadi saya katakan Bejo Sugiharto meninggal dunia. Adik-adik, apakah jaminan yang lebih tua pasti meninggal dulu? Kira-kira Pak Tumardi dengan Dokter Heri sepuh mana? Sepuh Dokter Heri, kira-kira yang meninggal dulu mana? Apa jaminan Dokter Heri meninggal lebih dulu? Enggak. Ya. Apa Pak Tumardi lebih dulu? Ikhlas kamu ditinggalkan Pak Tumardi? Ikhlas. Gak ada yang tahu. Ya. Apakah nggak jaminan malah adik-adik sendiri yang masih SMP meninggal lebih dulu?
sakit. Pak, belane pacarku, Pak. Mati sakit tak sakit belane pacarku. Sakit rek sakit. Ya. Yang meninggal dunia mati sakit 3. Bela agamamu, bela negaramu, bela orang tuamu yang posisinya benar. Ya. Bela pacar sakit. Bela bonek cantik. Wes katakan itu. Wes itu yang diperhatikan. Jadi anak-anak harus ada perubahan yang lebih baik. Tawuran lapor gurumu. Lapor ke Pak Rum. Pak Rumadi, teman-teman mau tawuran Pak Rumadi. Loh iya Pak? Iya Pak Rumadi. Langsung ditindak, nggak akan diperbolehkan. Biar urusan sekolah akan diselesaikan oleh guru dan kepala sekolah. Nggak sampai menengok. Ya. Kemudian kita berpuasanya harapannya tidak sampai berbuat gak baik. Adik-adik, ada yang merokok tadi? Merokok itu baik untuk kesehatan enggak? Alah, harus memang rokokan. Saya itu ketemu arek cilik, umur berapa tahun? 10 tahun, tak takoi. Le, kok wis rokok le cilik-cilik? Gak apa-apa Pak, le cek ketok macul. Kau ngerti artinya macul? Macul malah congok. Cek gagah Pak le, cek arek wedok seneng ketok aku gagah. Kata orang wedok. Anak perempuan, kamu seneng gak sama laki-laki yang merokok? Seneng gak? Jadi apa kok GR ketok gagah senengnya arek wedok, buktinya kalau sih seneng. Jadi apa kok GR lo GR? GR itu gejala rabies. Kan tuku beras nang Kota Ngawi. Tuku beras nang Kota Bangkok. Lek kepengin waras ojo rokok. Yes. Omene wis minum minuman keras. Posoan gak ngombe omene minuman keras. Jos ngombe sampai elek tenan sampe. Ngombe bir cak topi miring. Mari ngombe bir mlaku ning miring-miring. Ngombe bir cak kontol. Apa tuh hati-hati ya. Wah, bir cak kontol. Mari ngombe mlaku ning mentul-mentul. Ngombe bir cak drum. Mari ngombe bir glondong kaya drum. Wis ta elek kok ngombe iku rek. Kok meneh gak benar. Oh. Pak Joko ora BNN. Badan Narkotika Nasional Pak Joko ora BNN. Pak Joko bisa lihat tuh. Siapa yang pakai itu saya bisa sekarang. Kalau diizinkan Bapak Kepala Sekolah tak ambil ya. Siap kalau saya ambil. Saya orang BNN pusat. Siap saya ambil? Siap. Kita mau Kepala Sekolah lagi tak bawa. Ayo siap enggak? Silakan. Siap. Oke, lebih kartu. Ini kartu gitu. Ya. Gedang klothok dilubung laler. Lek mripate ngantuk aja sampe. Soalnya apa? Soalnya gedang klothok akeh sakeke. Wong ngantuk biasane lambene dowek. Tadi yang berbahagia, yang baik-baik saja. Adik-adik puasa semua kan? Pak Joko tadi lewat dari rumah ke sini. Weh, saya lihat di warung-warung kopi, di warung-warung banyak sepeda motor. Berarti sing nang jero iku akeh sing gak poso. Kaya ngono rek ya Allah, dikai kesempatan Allah urip, diberi nikmat oleh Allah sehat. Yo kok iya gak gelem poso iki lho. Tapi adik puasa semua kan? Alhamdulillah, sing poso tak dongakno. Beber poso ana gula Jawa karo sego. Sapa sing poso insyaallah mlebu swarga. Sing gak tau poso ya tak dongakno. Beber poso digawe plesetan. Wong sing gak tau poso kembarane setan sing delok aku rek. Ojo disetan-setan ora. Ayo kancamu dhewe dongakno sing apik. Beber poso ana sego karo ndok dadar. Sapa
suaminya Bu Erlina meninggal dunia loh. Padahal wongnya loh ini jadi ketemu Pak Jono. Iki mah jam 1 saya dulu. Siapa tahu anak-anak merah-merah diri. Ya Bu. Bu. Kira-kira om siap atau mati? Om saya ini mati siap nggak? Apa nggak siap? Ya karena kau dulu. Baru mati siap karena saya ini mati. Nanti dokter Heri ini, boy, amalannya luar biasa. Caranya beliau dipundit Gusti Allah sekarang, beliaunya siap. Dan insya Allah beliaunya husnul khotimah. Jangan sekali loh. Tapi gak saiki banget. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku, adik-adikku. Jadi itu Allah memberikan 3 kesempatan ya, Allah memberikan 3 kesempatan kepada kita. Kita menjadi orang yang mulia, jadi orang yang apa? Gak cukup rek, awake dhewe orang sekedar dadi wong Islam, gak cukup. Gak cukup rek, awake dhewe dadi orang beriman, belum cukup. Awake dhewe harus bisa ke derajat yang lebih tinggi, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk jadi orang yang bertakwa, jalan pintas, jalan tol yang paling cepat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah melalui Ramadan. Allah memberikan 3 kesempatan. Kesempatan pertama, Allah memberikan kita kesempatan diberi hidup, diberi sehat oleh Allah untuk introspeksi diri, muhasabah, koreksi awake dhewe. Selama setahun iki luwih ndi sing akeh, aku ngumpulno dosa apa aku ngumpulno pahala. Lambeku iki luwih akeh nyakiti hati orang, dipakai riba, dipakai membuli, ataukah digunakan untuk kebaikan, berkata yang benar, menolong orang lain. Itu kita disuruh oleh Allah introspeksi di siang hari ini. Kita berpuasa, perut kita lapar. Yang anak-anak ingat apa ketika perut kalian lapar? Makanan toai. Apa yang kita ingatkan? Orang-orang miskin. Awake dhewe kasih semangat rek. Cuma dipindah awan nanggone bumi. Tapi kalau orang-orang miskin di bawah kita anak, mereka nggak bisa makan, mau dimakan apanya yang dimakan. Makanya kita harus bersyukur ya. Besok kalian, sekarang kalian dapat santunan ya dari kakak-kakakmu, yaitu dari apa yang tadi IKAS Dasar 79. Nanti suatu ketika kamu juga harus meniru, ini cara terbaik. Anak-anakku besok kalau kalian kaya, semoga kalian nanti kaya semua, jadi orang sukses semuanya. Ojo lali rek kepada orang-orang fakir dan miskin, terutama dari alumni mana nih SMP Negeri 10. Masih ingat ayat yang mengatakan Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ojo gawe kata-kata kamu, ayo balik hati aku. Tahukah aku orang-orang yang mendustakan agama? Aku mungkin termasuk awake dhewe. Lah dhewe kene terus gak umongso awake dhewe. Ngene, tahukah aku? Aku rek, orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah mereka? Orang-orang yang selalu menghardik anak yatim. Anak-anak yatim semua ya. Jadi kalau ada orang menghardik kalian, itu dosanya besar ya. Saya juga punya panti asuhan ya di Jalan Tambah Asri. Pada saat itu ada anak panti asuhan, akhirnya tuh nakal, koncoy dibantu, terus nangis koncoy. Akhirnya mulai nang panti. Sampai di panti orang tuanya anak yang dipukul tidak terima, datang ke panti, ngelamuk, ngelabrak, anak itu belum sampai nyonyor berantem. Ya apa sih karepmu itu? Ya akhirnya apa? Anak ini menangis. Apa saya itu berantem anak? Anak ini menangis. Yang yatim tadi menangis. Bu, enak bu, anaknya sampean diantem, dilarang
Dan terus aku dianu aku lapor nang sopo. Nangis, yang ada di situ semuanya nangis. Saya yang ada di situ juga ikut nangis. Ibu yang tadi dan bapak yang tadi marah-marah nggak jadi marah-marah nangis. Saya kira lagi dirangkul. Itulah. Nah, jadi anak yatim nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibentak, ya. Tapi ingat anak-anak, doa kalian makbul sekali. Kalian berdoa pasti diterima oleh Allah. Makanya anak-anakku seringlah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Ya Allah, berilah kepandaian kecerdasan kepadaku. Ya Allah, ya Allah, berilah aku ampunanmu yang banyak, berilah kami rezekimu ya Allah, agar kami nanti bisa menjadi orang yang sukses, orang-orang yang soleh-soleha. Begitu. Tadi Bu Putri cerita kalau beliau lulusan sini dan pernah disekolahkan sampai ke Brisbane, Melbourne di Australia. Pak Jono juga punya pengalaman. Pak Jono sama seperti kalian,